mari teman-teman semua kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini sehingga kami bisa berkumpul dan belajar bersama. Berkata kami dari awal hingga akhir pembelajaran, ilmu yang kami serap dapat berguna bagi kami. Akan masuk dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kondisikan tempat duduknya, laci mejanya. Apakah masih ada sampah yang ada di laci atau di sekitar tempat duduknya? Silakan dikondisikan terlebih dahulu, dikumpulkan, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah sesuai dengan jenisnya. Masih ada? Tidak ada? Baik, sudah isi ya. Baik, sekarang kita sebelumnya bisa mau absen terlebih dahulu. Yosefin Salsabila tidak hadir. Ya. Marvelius Juan itu hadir. Daniel Alonso hadir. Immanuel Linggar hadir. Martinus Raditya hadir. Jonathan Sigit, Pedro Koildere, Aniseta Nadi, kemudian Raditya Palosa Gantari. Baik, satu aja yang tidak ada ya. Baik, terima kasih. Untuk absensinya cukup sampai di sini dulu. Kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi kita yang pertama, dewasa dalam 6 aspek yang akan kita bahas di siang hari ini. Bab yang pertama di pelajaran kelas 10. Baik anak-anak, kita sudah doa. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik di sini diharapkan mampu menjelaskan arti dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Kemudian peserta didik mampu memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek perkembangan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan. Yang keempat, peserta didik mampu mengkritik perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan. Dan yang kelima adalah peserta didik mampu memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam materi pembelajaran, Bu Sari mau tanya dulu. Kapan kalian terakhir kali berulang tahun? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun ini belum berarti ya? Tahun mungkin di bulan-bulan Juni, Mei, jalan Mei. Ya, April. Oh, April. Ya, belum lama. Apakah ulang tahunku dirayakan secara besar-besaran? Tidak. Tidak ada pesta perayaan? Tidak. Tetapi apakah dalam peringatan ulang tahun kalian itu ada doa syukur yang dipanjatkan? Ada. Doanya untuk apa? Untuk kesehatan. Kesehatan, panjang umur. Ya. Tidak beban orang tua. Tambah apa? Bertambah apa? Bertambah dewasa, ya. Harapannya setiap pertambahan usia juga diiringi dengan pertambahan kedewasaan. Nah, di sini yang akan kita bahas, kedewasaan. Seiring bertambahnya usia yang diharapkan juga ada pertambahan atau pertumbuhan kedewasaan. Nah, kedewasaan seperti apa yang diharapkan di sini? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut dalam materi bab yang pertama ini. Nah, ya, tadi jika bisa ditanya apakah ada perayaan? Sebagian besar menjawab tidak ada. Tetapi apakah ada doa syukur dalam peringatan ulang tahun kalian? Kalian semua menjawab iya, ada doa syukur. Ada doa permohonan juga, pasti di situ ada terselip permohonan, ya, permohonan yang dipanjatkan. Kalian tadi menyebutkan salah satunya adalah bertambah atau bertumbuhnya kedewasaan. Nah, kedewasaan seperti apa yang diharapkan? Kalian dari SMP ya kemarin, kemudian sekarang sudah berubah status menjadi anak SMA, tentu sudah ada
Yang ketiga, emosional. Selanjutnya, spiritual. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan identitas. Nah, 6 aspek perkembangan yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini Bu Sari akan memberikan kesempatan untuk kalian, memberi ruang kalian untuk diskusi dari 6 aspek itu tadi. Silahkan kalian menggali, mencari informasi tentang aspek-aspek yang disebutkan tadi. Nah, kita akan bahagi dalam 3 kelompok seperti yang sudah Bu Sari bagi berdasarkan asesmen awal kemarin ya. Kalian silahkan berbagi sesuai kelompoknya. Untuk aspek moral, spiritual, aspek sosial, aspek jasmani, aspek kognitif. Nah, sekarang silahkan kalian sesuai kelompoknya untuk mendiskusikan sesuai dengan aspek-aspek ini. Silakan Putri, Tica, Risan dalam satu kelompok membahas jasmani dan aspek kognitif. Kemudian aspek moral dan aspek sosial. Sima, Alfa, Juan, Jaler, Re, dan Linggar. Nah, kemudian aspek emosional dan aspek identitas akan dibahas oleh kelompoknya Jonathan, Radit, Pedro, ya, dan kelompoknya. Silakan dibahas. Silakan mulai untuk diskusi, menggali informasi dari aspek-aspek yang sudah ditemukan itu tadi. Kan ada ya? Kita mau ngerjain guys. Ini apa guys? Cari dong, kalian cari penjelasan spiritual, cari yang Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama, aspek moral atau spiritual, yaitu yang berkaitan dengan berdekatan dengan Tuhan. Contohnya rajin ke gereja, sering membaca Alkitab, rajin membaca kitab suci, dan memiliki keterikatan dengan Tuhan secara spiritual. Yang kedua yaitu aspek sosial, adalah hubungan kepada sesama atau yang tua atau muda. Contohnya yaitu mengikuti organisasi, ikut kerja bakti, atau ikut kerja kelompok, membangun banyak relasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita kasih kelompok 2. pengertian aspek identitas adalah genetik, adaptif, struktural, dinamis, timbal balik, psikososial, dan status eksistensial yang dapat membantu individu dalam memilih identitas dirinya. 1. Memperoleh sesuatu pandangan dengan jelas tentang dirinya. 2. Memahami perbedaan dan persamaan dengan orang lain. 3. Menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya. 4. Penuh percaya diri. Kita kasih plus. Dari 6 aspek itu tadi, 6 aspek perkembangan yang sudah kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan, kira-kira kalian
aspek mana yang paling susah untuk dicapai menurut kalian? Re? Aspek apa, Re? Emosional. Kenapa emosionalnya? Masih labil ya. Remaja, masuk remaja awal ya. Emosi masih labil. Kemudian yang lain? Aspek apa yang susah? Identitas. Ya, kenapa? Susah memahami diri. Susah, masih belum bisa memahami Iya. diri sendiri. Yang lain? Aspek sosial? Sosial susah nggak? Lumayan ya. Tapi tentunya tidak terlalu susah ya untuk remaja seusia kalian yang masih senang bergaul. Untuk masuk pada suatu komunitas baru tentu tidak terlalu susah. Nah, anak-anak, dari 6 aspek perkembangan yang kita diskusikan, kita bahas tadi, kemudian kalian sudah bisa mengidentifikasi dalam diri kalian sendiri aspek mana yang susah atau belum saya capai. Nah, berarti dari aspek yang belum dicapai itu, jika ada aspek yang belum dicapai, apa yang akan kalian lakukan untuk bisa mencapai aspek itu? Apa kira-kira yang bisa kalian lakukan? Diam saja atau berusaha untuk bagaimana saya bisa mencapai aspek itu? Berusaha. Caranya seperti apa? Ya, misalnya aspek spiritual belum bisa tercapai, masih bolong-bolong Bu baca Alkitabnya, masih suka lupa doa Bu. Nah, itu yang harus kemudian terus ditingkatkan. Bagaimana supaya disiplin rohani itu terus dilakukan secara konsisten sehingga setiap hari sudah bisa dilakukan. Kemudian mungkin aspek emosional yang masih labil kayak Re tadi. Nah, gimana supaya tidak labil lagi? Nah, mulai ditingkatkan, kembangkan untuk bisa mencapai emosi yang stabil seperti itu. Nah, anak-anak, dari yang sudah kita bahas barusan 6 aspek, kalian sudah bisa mengidentifikasi dalam diri kalian sendiri. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi hari ini? Sima? Mbak Putri? Ya, Mbak Putri. Bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Mungkin kan kita masih dalam proses perkembangan ya Bu, jadi kalau misalnya emang nyadar kalau ada yang perkembangannya ada yang belum apa ya, bukan sempurna sih, belum tercapai, masih tetap berusaha untuk dicapai gitu, masih nggak diem aja buat dia. Berarti punya rencana ya, rencana untuk terus berkembang, bertumbuh untuk bisa mencapai 6 aspek perkembangan itu, sehingga proses kedewasaan yang diharapkan bisa tercapai. Kira-kira penting tak nggak tahu untuk mencapai kedewasaan itu? Atau maunya tetap seperti anak kecil saja? Penting ya. Seiring pertumbuhan, perkembangan usia kalian bertambah usia, ya yang diharapkan adalah kalian juga mencapai kedewasaan sesuai usia kalian. Jadi ketika sudah mencapai usia 17 tahun ya, kedewasaan yang diharapkan juga sesuai dengan usia, tidak lagi seperti anak usia 5 tahun atau anak 10 tahun. Jadi mulai dari cara berpikir, kekritisan, emosinya juga harus sesuai dengan usia kalian yang mulai bertambah. Nah, anak-anak, dari materi kita hari ini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Benar-benar tidak itu dong apa belum? Belum. Baik. Jika sudah bisa dipahami dan tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut di pertemuan kita yang selanjutnya minggu depan untuk materi selanjutnya ya. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Doa penutup, minta tolong salah satu lagi, siapa yang mau memimpin dalam doa?
Juan. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat. Berkatilah supaya apapun hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Juan. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran.